Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sulistiawati, Kepala Sekolah SPS Mentari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan praktik baik yang saya lakukan dengan judul Kepemimpinan Pembelajaran dengan menggunakan meditasi sabusi di SPS Mentari. Saya, selaku kepala sekolah, harus mampu mengakomodir kebutuhan guru dalam proses pembelajaran melalui pembimbingan dan pembinaan sehingga guru mampu memetakan kebutuhan belajar peserta didik, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. SPS Mentari merupakan lembaga PAUD yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selaku kepala sekolah, saya berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan visi misi sekolah. Sesuai visinya, dalam pembelajaran di SPS Mentari lebih memfokuskan pembelajaran berpusat pada anak. Namun kenyataannya, pembelajaran berpusat pada anak belum berlangsung secara optimal, sehingga capaian pembelajaran peserta didik belum optimal. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak tentulah ada tantangan yang saya hadapi, antara lain bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran, mengembangkan kurikulum dan asesmen yang baik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan nyaman. Sehingga saya mengembangkan kepemimpinan pembelajaran dengan meditasi sabusi. Meditasi sabusi merupakan akronim dari Merdeka, Berdiferensiasi, Tahfidz, Literasi, Sekolah Alam, Berbudaya, Supervisi. Merdeka, guru mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang berpusat pada anak sehingga anak merdeka dalam bermain untuk menemukan pembelajaran yang bermakna dan memiliki jiwa pelajar Pancasila. Berdiferensiasi, guru mengajar dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran kelompok, dengan metode pembelajaran project based learning, dengan media Luspart dan Gaspolab, game, songs, body language, and clue. Tujuan konsep pembelajaran berdiferensiasi agar minat bakat potensi karakteristik belajar peserta didik terlayani dengan baik dan potensinya dapat berkembang optimal. Tahfidz, guru mengajarkan tahfidz peserta didik sebagai bentuk mengenalkan agamanya dan Tuhannya. Literasi, gerakan literasi peserta didik, orang tua, guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan minat baca peserta didik dengan memberi tauladan dari lingkungan sekitarnya, sehingga literasi dapat dilaksanakan di sekolah maupun di rumah. Sekolah memfasilitasi peminjaman buku bacaan peserta didik, kemudian besoknya peserta didik menceritakan isi bacaan tersebut di depan kelas. Sarana dan prasarana di SPS Mentari yang dikembangkan menggunakan konsep sekolah alam. Penggunaan kelas terbuka di bawah pohon ataupun kelas terbuka dengan bangunan semi permanen menambah semangat peserta didik dalam kebebasan dan kenyamanan dalam berimajinasi, bermain, dan belajar. Berbudaya, profil pelajar Pancasila merupakan rangkaian dari pengembangan pengajaran tahfidz, literasi, dan sekolah alam. Dan menggunakan pendekatan 3 unsur unggulan sekolah akan lebih tercipta peserta didik yang berjiwa Pancasila, peserta didik lebih berbudaya sesuai norma agamanya, lebih berbudaya terhadap alam, berbudaya dalam bertingkah laku, lebih berbudaya dengan sosial masyarakatnya. Supervisi pembelajaran yang dilaksanakan kepada guru secara berkala untuk menjamin keberlangsungan kualitas pengajaran dan kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Selain itu, mengadakan pentas seni dan gelar karya P5 sebagai bentuk supervisi pembelajaran oleh wali murid dan stakeholder terkait. Dalam supervisi, adanya pendampingan, coaching, dan pembinaan. Hasil dari hasil analisis potensi dapat dikembangkan guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Hasil refleksi dari kepemimpinan pembelajaran meditasi sabusi di SPS Mentari antara lain: pengembangan kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan karakteristik SPS Mentari dapat meningkatkan partisipasi guru dalam meningkatkan kompetensinya, lebih aktif dan semangat dalam proses pembelajarannya. Sedangkan untuk peserta didik dan orang tua murid lebih antusias dan aktif dalam mengikuti program pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah. Dengan adanya konsep pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk, peserta didik menjadi lebih bahagia karena terlayaninya pembelajaran peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristiknya. Sehingga capaian pembelajaran peserta didik lebih optimal. Dengan tahfidz, peserta didik lebih rajin menghafal doa, surat pendek, dan semangat beribadah sesuai dengan agamanya. Dengan literasi, peserta didik menjadi gemar membaca dan orang tua gemar membacakan buku cerita di rumah.
serta guru rajin membuat materi dongeng sendiri yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Sekolah alam menjadikan sekolah lebih asri, sehingga sebagai sumber media pembelajaran secara langsung, biaya pengadaan sarana dan prasarananya pun lebih murah. Peserta didik yang berjiwa Pancasila, peserta didik lebih berbudaya sesuai norma agamanya, lebih berbudaya terhadap alam, berbudaya dalam bertingkah laku, lebih berbudaya dengan sosial masyarakatnya. Guru menjadi lebih termotivasi setelah menemukan potensinya untuk memberikan pengajaran pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik, dan lebih percaya diri serta kreatif dalam mengajar dan membuat rancangan pembelajaran. Demikianlah praktik baik kepemimpinan pembelajaran dengan menggunakan meditasi sabusi di SPS Mentari. Semoga praktik baik ini dapat diterapkan dan dikembangkan di sekolah lainnya. Ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso, tutpuri handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.